kenapa ya Tuhan kasih kehidupan ini kepada saya gitu kan. 250 juta. 250 juta itu sama orang itu pasti pernah dipakai makan buat istrinya, buat anaknya. Bagus dong. Berarti aku bisa menghidupi mereka ya. Berarti kalau saya selesaikan ini, saya keren banget gitu kan. Terus kenapa mesti seperti itu gitu. Berarti saya sedekah 250 juta, gila gede banget duit saya ya gitu Pak. Akhirnya saya dapat, saya menjadi miliarder, saya bilang gitu. Kenapa? 250 juta aja gue kasih ke orang ya. Ya akhirnya saya menyelesaikan dengan senang hati karena saya tahu 250 juta ini gimana caranya jadi kecil buat saya gitu. Terus ngomongin gitu, kalau ini kan mitra nih, cewek nih, pasti kan rata-rata ya tadi ibu bilang singgung psikologis gitu kan. Cewek itu kan menurut saya susah ya single fokus ya, dia multi fokus gitu. Iya. Ngerjain rumah tangga, Bener. anak. Ya kalau ada orang tua tinggal bersama ya itu, Iya. sekolah anak. Betul. Gitu. Terus mereka tuh tapi jago jualan juga gitu. Ya rata-rata kan ya. Iya, benar. Rata-rata kayak multi purpose, Iya. multifungsi gitu. Oh ini semuanya bisa gitu loh. Nah, terus mereka juga kadang kan leader-leader di bawah ibu juga ngisi training. Iya. Sambil gendong anak lah, Sambil sambil gendong hamil. Aku juga bingung tuh sama mama konsultasi sampai 1:30 gitu Pak. Nah itu dia maksud saya. Saya Mereka sampai gini ya. Misalnya konsultasi nih 14 orang nih, kan selesai tuh yang 5 orang. Itu saya udah persilakan kalau misalnya ada pekerjaan yang lain boleh left gitu gimana. Terus sampai akhir pada begini semuanya. Besok harus bangun pagi padahal. Nah itu dia. Kuat banget ya. Enggak, itu saya tanya, apa faktor duplikasinya dari ibu atau gimana itu? Nah mungkin juga ya. Ya juga ya Enggak, mungkin. sebetulnya tuh mereka begitu tuh ngejalaninnya tuh, menurut ibu nih. Happy apa enggak sih? Ya kalau nggak happy dia selesai konsultasi dia harusnya keluar ya dari Zoom ya. Ini enggak loh Pak, sampai akhir tuh full. Berarti happy gitu ya? Iya kok aku juga lihat, nggak keluar Pak. Aku udah bilang ibu silahkan kalau ada aktivitas yang lain atau harus tidur on semua sampai terakhir gitu. Ya Bapak Mita kan kaget kan, yang tadinya ngantuk-ngantuk nunggu bosa, maksudnya nunggu antrian gitu pas bosa masuk ya sampai akhir, kadang sampai jam 1 sampai 1:30 itu masih on mereka dari jam 8 malam itu. Saya sampai kan mikirnya harus kuota lah apa segala macam, tapi dia nggak mikirin itu loh. Iya. Berarti tercerahkan lah. Iya mungkin ya, Nah, tercerahkan ya. Bu, sebetulnya kekuatan selain impian tadi yang kuat dari mitra, kan ibu pasti terima konsul nih kan kebanyakan pasti wanita. Iya. Ibu-ibu lah. Iya. Terus mereka tuh sebetulnya mereka rata-rata nih yang pengen mereka wujudkan pertama tuh apa sih biasanya? Lebih banyak untuk anak ya, misalnya anak. Jadi impiannya sebetulnya sederhana Pak ya. Jadi kalau perempuan tuh kalau saya lihat tuh impiannya sederhana, tapi itu yang membuat dia tidak bisa berhenti di bisnis ini gitu. Misalnya impiannya pengen masukin anak sekolah tahun sekian, itu kan impian yang memang tidak bisa dia mundur ya. Gitu ya. Sudah ada tenggat waktunya. Ya gitu. Terus impiannya tuh lebih kepada orang tuanya gitu kan, yang memang kejar-kejar waktu gitu kan. Jadi sih kalau menurut saya mungkin empatinya seorang perempuan beda sama laki-laki mungkin. Mungkin itu yang membuat kenapa dia bisa bertahan ya gitu. Itu kekuatannya. Bisa jadi itu kekuatannya. Sekarang saya tanya, kalau kelemahannya apa Bu? Kelemahannya. Rata-rata yang ibu alami gitu kan. Kelemahannya ya kadang melebar Bu. Kalau ngobrol tuh agak melebar, makanya kita harus pintar-pintar untuk mengarahkan. Contohnya gimana tuh? Misalnya gini, kita lagi ngobrolin tentang impian, tentang apa, dia cerita tentang keluhan mitra, gitu misalnya, ya kan. Jadi kita harus punya rule, jadi kita harus yang ngedrive gitu. Maksudnya bukan itu, tapi memang untuk menginspirasi dia. Iya, mempercepat gitu loh. Jadi, tapi saya tetap dengerin. Kalau saya lagi konsultasi ini gini ya, saya dengerin dulu nggak apa-apa. Kadang dia kemana gitu, terus banyak, tapi saya nggak tahu laki-laki sama apa enggak ya. Jadi banyak awalnya banyak alasan. Kalau banyak alasan tuh maksudnya begini, kerjakan ini, tapi kalau saya kan lebih kepada oke, Bu, memang masalahnya apa? Masalahnya ini. Memang yang udah Ibu lakukan apa? Kayak gini. Coba saya kasih saran begini. Jadi
nggak cuman harus bisa bagi waktu, harus ini ya detail. Iya, nggak detail lah itu. Misalnya saya bilang saya ada masalah anak saya mainnya handphone, emang ibu cara ngomongnya gimana? Begini oke saya perbaiki gitu. Jadi ke situ mungkin ya. Jadi akhirnya mereka dapat jadi lanjut terus gitu mungkin. Itu kalau mengatasi kendala mereka. Iya, Bu, saya tanya lagi nih. Bener nggak sih kalau saya dengar rumornya nih, di lapangan kan saya nggak tahu nih. Iya Pak, kalau mitra wanita tuh gampang baper lah pokoknya. Baper tuh maksudnya gini, kebawa perasaan tiba-tiba diomelin suami jadi sedih. Oh iya. Akhirnya terus dia ngelemah bisnisnya atau apa. Itu bener gak sih? Bener. Bener. Tapi itu berproses Pak. Maksudnya itu proses awal. Ibu tuh cara ngatasin itu ke mitra ibu gimana? Ketika dia baper. Banyak ya baper misalnya masalah dengan suaminya dengan apa ya. Saya akan bangun. Kan pasti yang mitra kita yang lagi denger. Bisa jadi kan ada yang lagi bermasalah. Iya. Entah bukan hanya sama suaminya, lingkungannya. Iya, banyak. Orang masalah tuanya, beda pendapat sama suaminya, beda pendapat sama itu keluarga. memang baper, dia gampang berubah gitu kan. Tapi ketika dia justru gampang berubah, makanya kita gampang ubah lagi untuk oke Pak. Jadi kelemahan dia gampang berubah itu ketika pegang sama kita, berarti dia juga gampang berubah lagi untuk naik kan. Gitu. Jadi ketika habis konsultasi, karena dia mudah untuk diolah, jadi ya mudah lagi gitu. Emang dia mudah begitu, tapi mudah lagi. Kalau cowok tuh susah, tapi udah gitu ya susah juga dia. Jadi justru ketidakstabilannya perempuan itu, jadi kelemahannya dia cepat baper, kekuatannya berarti dia mudah diarahkan gitu. Iya. Itu kita kan ngomongin mitra yang gender ini ya. Tadi ya. Sekarang kita rubah. Oh iya. Kita rubah ngomongnya yang general lagi. Oh iya. Enggak, karena kebanyakan mitra kita di Milagros itu juga emang sama. Emang perempuan kan? 83% perempuan ya. Bener. Jadi kita rubah lagi nih. Tapi kita bicara lagi nih. Kesulitan dia kan variasi umur. Betul ya? Banyak ya variasi umur. Banyak yang gaptek gak sih? Iyalah Pak, mama. Banyak. Masa Bu? Banyak. Kan kita, tapi saya suka bilang ke teman saya ketika Anda mengajarkan buka Facebook, mengajarkan bagaimana cara siaran itu, tapi saya bilang ke mereka bahwa itulah kerjaan kita. Nah, jadi ketika dia tahu bahwa ini ada kerjaan kita ya mereka ngerjain. Gitu. Saya bilang ini kerjaan MLM. Jadi bukan hanya ketika menerima dia sudah oke di Facebook, tapi cara ini aja. Ada kemarin belum lama mitranya Bu Mei kan umurnya sekitar 60 lebih kan. Saya tolong cek dong status saya sudah oke apa belum. Saya buka-buka nggak ada ya. Ternyata dia dikunci gitu loh Pak. Padahal sehari sebelumnya tuh masih teman. Ya tapi itu keren gitu kan. Dengan usia seperti itu dia. Terus saya kan ngasih taunya saya butuh bantuan upline lagi. Itu kayaknya dikunci deh. Bunda dikunci gini. Oh iya gitu. Tapi di situ saya merasa bahwa bukan saya ngajarin dia bagaimana caranya publik dan hanya saya, tapi itu adalah bagian dari bisnis saya gitu. Jadi memang itu salah satu kerjaan seorang MLM Milagros menurut saya, karena kita bekerja sama dengan mereka gitu. Bu, saya tanya nih, berhubungan dengan gaptek ini, pasti karena ibu juga pernah trial and error. Bisa juga gaptek kan Pak? Tahu Facebooknya 2012. Ya minimal lebih tahu dulu ibu. Oh iya. Oh gitu Pak? 2013. Oh menang Bapak dong. Akun baru. Ibu nih ngeliatin nih mitra nih. Ngajarin tentang sosial media. Ngajarin tentang beretikanya. Ngajarin tentang ngatasin permasalahan. Bagaimana promosi. Bagaimana membina. Ibu tuh ngeluarin waktu berapa jam sih sebetulnya? Saya pokoknya gini, kalau saya sudah mengerjakan pekerjaan rumah, ya semua waktu saya untuk itu, karena saya merasa hidup saya kan dari situ ya. Saya merasa sampai saat di detik ini itu banyak keluarga. Kalau boleh tahu Bu, bangun tidur ngapain dulu sih? Bangun tidur ya tentu misalnya kita sholat dulu ya kan, terus ke air dulu, terus saya biasanya jasmin dulu ya, itu saya baru bisa megang handphone itu jam 6. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi, tapi itu pun kadang karena harus nyuapin Jasmine gitu kan. Dia makan harus sama saya gitu kan, terus udah gitu Jasmine main sama neneknya sebentar, keluar terus saya pegang lagi handphone gitu kan, terus nanti Jasmine datang
Ya kalau dia lagi pengen main sama mamahnya ya sambil main. Tapi kerennya Jasmine tuh udah ngerti kalau handphone tuh buat mamahnya. Jadi dia nggak berani pegang handphone gitu. Iya, iya. Nah itu proses sih ke situ gitu kan. Tapi ya saya senang gitu dengan anak saya bisa ngerti bahwa ini handphone kerjaan mamahnya. Jadi sekarang udah agak lumayan saya tetap memperhatikan dia. Tapi saya pegang handphone tapi nggak yang cuek ke dia gitu loh gitu. Saya masih tetap kerjain itu. Terus setelah itu sih siang itu Jasmine kan ada tidur siang ya. Tidur siang ya saya kerjakan lagi bisnis saya gitu kan. Terus saya tidurnya itu ya sebentar sih Pak ya. Kalau saya tuh tidurnya baru bentar ya. Pengen banget tidur lama. Maksudnya gini, saya tuh tidur tuh paling ngelenyap gitu loh Pak. Abis subuh ketika Jasmine masih tidur sampai dia nanti bangun jam 6 gitu saya baru kebangun ya udah sejam cukup lah, dan malam kadang 2 jam gitu kan. Wow. Ya paling segitulah tidurnya. Jadi banyakkan handphone itu ya Bu? Ya saya, Nggak, maksudnya banyakkan ngurusin mitra ya? ya Betulnya? sementara ini, dan saya masih merasa saya belum freedom. Saya belum sukses gitu loh. Saya tuh targetnya pengennya 5 manajer qualified, mungkin saya bisa istirahat dulu sebentar. Istirahat pun bukan berarti saya tidak mengerjakan, tapi karena ada orang yang menggantikan pekerjaan saya gitu kan. Gitu. Jadi duplikasinya berjalan. Ya gitu. Bu, saya tanya itu. Berhubungan dengan waktu. Kan di luar sana juga pasti ibu-ibu ngalamin ini kan. Iya. Apalagi yang sudah punya anak, Iya. ngurusin anak kecil, Iya. repotnya bagaimana gitu kan. Terus bertentangan sekali dengan keinginan dia. Sebenarnya susah nggak sih ngerubah perasaan? Ini wajiban kerja saya nih. Oh. Ini anak nih tuh. Aduh, tapi ini kerjaannya apa? Kebanyakan kan mereka kalau udah begitu udahlah stres aja gitu. Iya kalau saya sih kayak misalnya contoh saya ngisi acara dari jam sore ya, jam sore sampai malam. Jasmine kan biasanya bangun tuh tengah malam. Mamaku udah ngeliat aku capek, tapi aku ngerasa itu aku bayaran kemana anak saya gitu kan. Jadi saya harus gendong dia sampai subuh. Saya merasa saya membayar gitu kan. Jadi nggak capek sih, karena memang Jadi kuncinya adalah bagaimana mengatur pola pikir dan perasaan tadi. iya kayaknya itu ya Pak yang bikin orang on terus tuh. Orang pada bingung sih ya. Supir saja bingung sama saya. Iya. Ibu, ya kenapa Pak? Ibu kuat ya. Ya saya sendiri bingung ya kenapa gitu. Saya pulang kerja misalnya karena memang ibu-ibu tuh kenapa malam mereka nunggu anaknya tidur ya kan, baru mulai jam 8. Beres kadang jam 12, jam 1 saya pulang ke rumah tuh ya Jasmine baru bangun kan. Dan aku nggak mau itu mama saya ngerjain gitu kan, mama tetap tidur. Nanti jam 3 Jasmine bangun lagi sampai subuh. Ya udah saya kerjain itu karena saya juga punya rasa tanggung jawab pada anak saya kan. Tadi udah diambil waktunya sedikit gitu. Jadi itu saya kerjakan dengan senang hati gitu loh, walaupun mata agak begini-begini dikit gitu ya. Pernah nggak sih marah-marah Bu? Oh, marah-marah ke siapa tuh? Nggak tahu ke siapa aja. Kirain marah-marah ke siapa? Marah? Iya kan gini. Iya, ya. Maksud saya gini loh. Kan banyak kan tuh kalau orang di network marketing tuh kan lihatnya, wah kalau upline itu udah kayak manusia super lah. Oh. Kayaknya yang terlalu hebat apa gitu. Enggak sih. Nggak pernah marah? Enggak. Mau nggak pernah marah sama sekali ya? Keren gitu kalau nggak pernah. Enggak, emang enggak marah, saya marah. Nah kuncinya gimana tuh Bu? Oh, iya ya, kenapa ya? Tar dulu. Kenapa nggak pernah marah? Iya gitu maksudnya. Ya saya memahami mereka gitu loh Pak. Saya Tidak memahami. menyalahkan situasi Oh, apapun. enggak, saya nggak nyalahin. Nah Jadi itu tipsnya Bu. tipsnya, ketika sesuatu yang nggak enak, saya tahu itu dari Tuhan. Cuma dikirimkan dia. Selalu begitu. Ya, dan ini cara Tuhan untuk naikin level saya. Ketika saya pusing, bingung harus gimana, berarti saya mikir bahwa ini adalah ujian di mana saya harus selesaikan dan tanpa marah sama orang itu gitu loh. Begitu ada masalah sampai bisa berpikir begitu pasti ada refleks yang dilakukan. Iya. Butuh berapa lama prosesnya? Mungkin kan dulu pernah marah kan? Dulu itu Iya misalnya ada. dulu marah apa? Ada Terus proses. lama-lama mikir kayak gitu. Terus akhirnya jadi refleks. Oh, itu zaman dulu Pak. Prosesnya itu waktu tahun 2003 sampai 2004 itu penuh kemarahan. Saya penuh kemarahan, bener-bener. Tapi kemarahan saya tuh balik lagi tuh ngeliat ke atas, apa sih maksud Tuhan kayak begini kan? Bisa manusia begitu ya, meratap lah ke Iya. atas. Tapi saya nggak mau bilang bahwa apa salah saya apa Tuhan, nggak. Tapi maksud Tuhan apa sih Tuhan ngasih kayak gini sama saya gitu nanyanya. Jadi saya nyari jawabannya emang lama Pak ya, tapi jawabannya akhirnya oke, berarti saya suruh ini. Kayak contoh gini lah, ketika saya harus menyelesaikan uang 250 juta uang orang lain gitu kan.
Saya merenung dulu, itu lumayan sih, ada waktu awal tuh bisa 2 hari gitu ya. Saya Maksudnya merenung. sebentar, 250 juta itu ibu tidak berhutang, Tidak berutang, tapi orangnya akhirnya, kabur. ibu yang harus menyelesaikan. Iya, saya harus menyelesaikan karena kalau dia nggak bayar, aku yang masuk penjara gitu loh Pak ceritanya. Hebat. Jadi aku nggak bisa. Saya sih pernah dengar, cuman ini kan belum pernah dengar ya. Itu ya pasti berat deh. Ya waktu itu keluarga saya juga bilang bahwa kita kejar dia, kita proses dia. Tapi aku mikir daripada aku ngejar dia, mending ngejar kesuksesan ya. Gimana caranya 250 juta jadi kecil buat saya gitu. Iya. Dan itu prosesnya nggak sebentar. Nggak sebentar. Saya nanyanya gini, kenapa ya Tuhan kasih kehidupan ini kepada saya gitu kan? 250 juta itu sama orang itu pasti pernah dipakai makan buat istrinya, buat anaknya. Bagus dong. Berarti aku bisa menghidupi mereka ya. Berarti kalau saya selesaikan ini, saya keren banget gitu kan. Terus kenapa mesti seperti itu gitu? Berarti saya sedekah 250 juta, gila gede banget duit saya ya gitu Pak. Akhirnya saya dapat, oh saya menjadi miliarder, saya bilang gitu. Kenapa? 250 juta aja gue kasih ke orang ya. Ya akhirnya saya menyelesaikan dengan senang hati karena saya tahu 250 juta ini gimana caranya jadi kecil buat saya gitu. Gitu. Dan ketemu orangnya pun ya biasa aja. Tuh. Itu maksud saya Bu. Iya, karena orang itu kan cuman kiriman. Kalau saya terpengaruh dengan dia, saya merasa rugi gitu loh. Kalau saya marah gitu karena dia gitu ya. Marah itu kan menjauhkan rezeki, gue jauh rezeki gara-gara kamu, nggak mau banget. Gitu loh. Rugi gitu loh. Lu mau ngapa-ngapain terserah lu gitu kan. Iya. Gue tetap happy. Nah, itu tuh maksud saya. Ini kan pembelajaran maksud saya. Kan nggak banyak orang begini gitu loh. Iya. Selalu berpikirnya ya pasti apalagi kalau cuman blaming, menyalahkan orang lain itu paling gampang kan. Iya. Paling gampang. Nah, balik lagi Bu. Ini kan keren nih. Target Ibu gitu kan. Berkaitan sama target proses nih waktu jalan sampai dengan target ini. Pasti kan banyak asam garam lah. Bukan hanya asam garam ya, mungkin pahitnya juga ada gitu kan ya. Pahit, asam garam gitu. Pedes. Kan. Pedes. Yang paling berkesan, yang nggak enak banget. Oh ada. Apa? Aku tuh waktu itu kan jualan ya kelontongan, nah itu kan butuh uang receh, banyak uang receh gitu ya buat kembalian itu. Terus aku tuh dompet aku tuh hilang waktu itu sempat hilang. Terus aku harus beli dompet. Ya waktu itu saking saya butuh dompet tapi uang saya ada segini, terus akhirnya saya tahu bahwa ada yang jualan dompet 10.000 dan saya beli itu sakit banget rasanya. Tapi dulu saya nggak percaya buat Pak ada dompet 80.000. Jadi waktu itu saya beli dompet waktu saya kuliah tahun berapa gitu. Dompet satu harga 500.000 nih. Kata teman aku, wah 500.000 mahal banget gitu kan. Terus dia ngeliatin dompet dia harga 80. Aku pikir, emang ada ya dompet 80.000? Saya gitu loh Pak. Emang ada ya? Sebetulnya saking polosnya ya sebetulnya ya? Ya mungkin ternyata mama saya selalu bawa saya ke mall, ke butik, gak pernah bawa saya ke pasar baru. Jadi saya gak tahu gitu loh kok ada terbuat dari apa 80.000 gitu. Karena gak tahu ada barang seperti itu gitu. Jadi jam juga, 40.000? Emang ada ya gitu? Iya, karena aku belum pernah main ke situ gitu. Bukan karena ini tapi bahkan nggak tahu gitu ada barang seperti itu di mana belinya gitu. Nggak tahu King ya, nggak tahu gitu. Taunya mall gitu kan. Nah tapi suatu hari pas saya benar-benar butuh dompet, saya akhirnya main ke Gasibu. Saya beli yang 10.000 tuh saya nangis di situ. Kenapa? Dulu 80.000 saya nggak percaya, hari ini saya beli yang 10.000. Luar biasa gitu. Wow. Dan kedua waktu saya nyari parfum, saya kan orangnya, saya tuh dulu bahkan dibilangnya kamu makannya parfum ya, nggak usah wangi gitu Pak. Nah suatu hari karena saya biasa wangi, aku dengan uang seadanya aku pergi ke swalayan, aku nggak nyari lagi yang wangi yang aku suka, tapi aku nyari harga yang termurah tuh nangis. Aku bilang hari ini aku nggak nyari lagi barang yang wanginya aku suka, tapi aku nyari mana yang termurah. Dan yang satu lagi yang paling membuat saya nangis itu ketika saya ditagih sama tukang sampah 7.000 perak saya nggak punya. Wow. Saya ngerasa dimarahin sama orang tuh rasanya begini. Walaupun saya bisa minta ke mama saya ya, ke kakak saya bisa minta gitu. Tapi saya harus apa adanya saya gitu, biar saya tahu harus bangkit seperti apa sih saya gitu kan.
Ya itu makanya saya kenapa orang ditransfer 90.000 saya nggak boleh ada yang bilang itu kecil, karena saya pernah ngerasain 7.000 aja saya nggak punya gitu. Jadi saya bilang ke mitra berapapun ditransfer bilang bahwa alhamdulillah rezeki hari ini dan besok lebih besar. Terus saya bilang begitu karena mungkin di luar sana ada yang seperti saya dulu 7.000 aja sulitnya minta ampun ya, sampai aku nggak makan 3 hari, cuman makan biskuit itu pun ya saya ngalamin itu. Serius? Serius, saya 3 ngalamin. hari? 3 hari saya cuman, jadi saya ke toko kakak saya cuman ngambil biskuit. Ya saya cuma makan biskuit selama 3 hari. Pernah pulang ke mama tapi aku nggak mau ngeliatin kalau aku nggak makan, jadi ya nggak yang makan. Jadi aku, tapi waktu itu rasanya tuh perut sakit sih. Cuman inilah aku gitu loh ya, lu mikir gitu kan, nggak usah jadi dimanipulasi gitu kan. Memang kamu tuh seperti ini, apa yang harus kamu kerjain gitu kan. Ya udah, saya jualan di pinggir jalan juga pernah Pak, jualan di pinggir jalan itu dengan senang hatinya aku undang keluarga, bodoh sekali ya saya, diundang mau dimarahin, bikin malu kamu ya kan, oh bikin malu ya gitu. Ya pernah saya nggak makan 3 hari itu, saya pernah jalan kaki, saya nggak punya uang ketika kumpulan keluarga, mereka pada pakai mobil, saya jalan kaki, terus saya nggak punya uang untuk pulang, saya ikut ke adik saya bilang sama adik saya tuh, ikut sampai jalan rumah saya, dia mau apel ke pacarnya, dia bilang nggak mau turun di sini, rumah pacarnya udah dekat. Aku tuh mau bilang bahwa aku nggak punya duit gitu, tapi nggak mungkin gitu kan ngomong gitu. Aku bilang sebentar lah anterin ke sana gitu kan. Itu aku diturunin di Supratman, sedangkan aku harus turun di Pati Ukur. Ya Allah. Mama saya kan di Cibenying ya, terus dia gitu kata dia nggak bisa, udah janjiin udah telat. Ya udah, dan nggak salah juga kan, karena saya nggak ngomong nggak punya duit ya. Kalau ngomong mungkin dikasih gitu kan, bisa naik angkot ya, itu saya jalan kaki. Tapi jalan kaki itu saya happy Pak, happynya dalam arti saya terus nanya ke atas gitu loh, ini kenapa sih gini, kok aku ngalamin gini, kenapa sih gitu sih. Terus aku lihat kakak-kakak ipar aku yang kehidupan sebelumnya, terus ketika menikah dengan kakakku berubah, pakai tas mahal atau apa, aku bilang mereka selamat menikmati karena mereka udah mengalami sulitnya dulu kan, dan aku sekarang harus mengalami juga, jadi adil gitu. Jadi saya nggak iri gitu loh. Ketika saya nggak beli baju, mereka berubah jadi bajunya bagus, tasnya bagus, ya nggak apa-apa gitu. Karena ibu sebelumnya pernah ngalamin. Dan saya lebih daripada itu sebelumnya, jadi ini harus saya bayar gitu kan. Jadi saya mikirnya gini kayak Pak. sengaja banget ya Bu? Hah? Kayak sengaja banget Iya ya? kenapa ya bikin susah? Orang tuh cari enaknya ibu malah gak Nah itu dia bego. Enggak, saya pikirnya gini Enggak Pak, sih, tapi, saya mikirnya gini, bahwa di dunia ini tidak ada yang gratis. Setiap energi yang pernah saya dapatkan lebih, tetap saya harus mengeluarkannya lagi. Jadi saya merasa dulu waktu saya hidup dengan mama dan bapak saya terlalu banyak menerima energi yang tidak seharusnya itu buat saya. Bahkan saya banyak karena kelebihan akhirnya saya contoh ngekos di sini, pindah ke sini. Aku pengen tempat bagus itu, ini kasur siapa yang mau tuh ambil gitu kan, ini komputer siapa yang mau, itu gila saya tuh. Aneh ya. Iya. Aku mikir mungkin orang tua saya tuh. Ada ya orang kayak ibu ya? Oh iya begitu. terus. Jadi teman saya tuh senang Pak kalau saya pindah kosan ya, karena semua barangnya tuh harus baru lagi belinya gitu loh. Tapi ketika saya nyari uang itu ternyata susah, saya langsung ingat ke mama dan bapak saya, betapa sulitnya mereka, dan aku waktu itu menghambur-hamburkannya dengan luar biasa gitu kan. Bahkan telepon aja pakai kartu halo tuh, yang mau nelfon siapa, aku tuh inget banget ya, bayar kartu halo tuh 1.200.000 tahun kapan ya Pak ya. Itu teman aku tuh bingung, gila kok bayar telepon, emang kenapa gitu loh. Emang kenapa gitu 1.200.000 gitu kan. Kayaknya kecil gitu buat saya waktu itu Pak. Nah ada yang salah gitu 1.200.000 gitu pas saya bayar. Nah suatu hari saya merasa tidak punya uang, wow ternyata memang saya terlalu banyak menggunakan yang seharusnya bukan saya gunain. Jadi ketika saya sulit itu, saya merasa saya sedang bayar. Saya sedang membayar gitu. Berapa miliar yang pernah saya habiskan, ya saya harus bayar sekarang. Jadi ketika saya ditipu orang atau apa ya, saya sedang mengganti. Karena walaupun mama saya ikhlas, walaupun bapak saya ikhlas, tapi saya merasa saya sudah tidak menggunakan sesuai dengan manfaatnya gitu. Makanya saya pengen cepat selesai justru. Hutang saya pengen cepat beres gitu loh. Makanya waktu jalanin kesulitan itu saya tidak mau nerima lagi hutang energi gitu lah maksudnya gitu ya. Udah, saya harus beresin ini. Jadi seberat-beratnya saya rasa setelah ini pasti baik. Ya, ada sinar gitu. Unik ibu gitu ini. Pak.
Dan itu kan kebawa di mimpi soalnya Pak. Jadi saya pernah mimpi, saya berada di bawah, naik ke atas, itu banyak batu yang terjal plus air ke bawah. Aku terus naik ke atas gitu, dan itu berat banget gitu ya. Tapi ketika nyampe di atas tuh aku ngeliat sinar, tapi nggak sakit di mata dan aku terbelalak. Wow, nah itu selalu menjadi panduan bahwa nanti ada sinar di sana. Dan saya lagi melewati batu itu, jadi segera selesai lah gitu. Mungkin itu ya. Itu mimpinya dulu sih waktu saya kuliah malah. Dapatnya waktu malah kuliah. Jadi ketika saya menghadapi kesulitan saya ingat sama mimpi itu gitu. Oh mungkin ini batu-batu terjal itu ya. Yang harus saya segera naiki. Tapi di depan nanti ada sinar itu gitu. Saya yakin itu pasti ada gitu. Iya. Unik loh Ibu ini. Ya gitu lah. Gak tahu deh. Makanya cuma satu Osar Hatimah ya. Gitu. Ya kalau dua kembar. Bu, tanya lagi. Mitra nih kan nggak semuanya sekuat Ibu. Iya. Pasti kan ya. Nggak mungkin juga semuanya pengen belajar yang kayak yang Ibu alamin. Rata-rata kan manusiawi juga ya. Iya. Manusiawi banget dan mereka tuh wah gila sengsara banget ya, nggak mau lah yang sampai segitu-gitunya gitu misalkan. Iya kan misalnya. Iya benar. Saya dengerin aja, iya kalau saya di situ sanggup nggak ya? Kayaknya nggak gitu kan. Mikir saya gitu. Saat mereka yang saat ini mereka lagi ngalamin masalah. Iya. Apa pesan Ibu buat mereka? Ya saya sih selalu percaya bahwa setiap kesulitan ada dua kemudahan, itu saya yakinin banget itu. Jadi ketika saya mendapatkan sebuah kesulitan, saya memang siapa sih orang yang aduh kok begini ya. Tapi saya ingat lagi itu berarti saya harus cepat selesaikan. Karena saya tahu ada dua kemudahan. Cara menyelesaikannya? Hadapin semuanya. Hadapi gitu. Hadapin semuanya ya. Kalau saya nggak punya duit ya nggak usah makan. Kok susah banget sih? Gitu kan, kalau nggak punya duit nggak usah beli baju kan, santai aja gitu. Jadi itu sih yang saya lakukan. Kebanyakan orang tuh karena dia tidak menerima keadaannya gitu loh. Dia nggak punya uang tapi pengen kelihatan punya uang. Gitu kan. Kalau saya apa adanya, saya lebaran saya pakai baju lama. Itu sampai bapak saya ke telinga saya, kamu kenapa nggak ngomong kalau kamu nggak punya uang? Tapi saya terlewati kan lebaran saya dengan baju yang lama, nggak apa-apa juga kan. Ya sudah gitu. Jadi kebanyakan sih kalau menurut saya ya terimalah, kalau memang kita nggak punya uang harus nggak makan dulu ya nggak makan, mau gimana lagi gitu kan, jangan dimanipulasi gitu. Jadi pesan Ibu adalah nikmati, hadapi. Dan apa adanya kita, jangan mau dibohongin gitu loh, jangan mau dibohongin. Berarti udah tahu saya tuh hari ini harusnya nggak makan, tapi saya pinjam ke orang, saya jadi punya utang juga kan, besok lusa tetap harus dibayar, itu kan kayak membohongi diri sendiri gitu loh. Kecuali beda lagi kalau saya dikasih tiba-tiba tanpa saya minta, kan itu rezeki namanya gitu kan. Gitu. Saya sih mikirnya gitu sih Pak. Nah, untuk mitra Ibu yang sekarang lagi posisinya happy. Iya. Kalau tadi kan yang lagi ngadepin masalah. Nah, sekarang yang lagi happy. Apa pesan Ibu? Ya, kalau saya pesan ke mereka tuh ketika lagi happy jangan lupa untuk bekal. Supaya dalam kondisi apapun kita tetap stabil. Jadi kalau lagi happy, mungkin lagi komisi ini banyak, kita tetap tahu bahwa di depan itu gitu kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, tapi kita jangan sampai orang yang terpengaruh dengan keadaan gitu loh. Jadi punya bekal, harus punya bekal gitu loh. Gitu. Buat siapa sih bekal itu ya, supaya ketika kita jatuh minimal kita masih bisa berpikir dengan jernih gitu loh, karena kita tidak emosinya tidak terganggu banget gitu loh. Saya sih pesannya begitu. Mungkin buat yang lagi pada happy gitu ya. Bahwa hidup ini ya kata Pak nggak bilang ya, badai itu datang pergi dan datang lagi gitu kan. Iya. Pepatah yang bilang Bu, bukan saya. Pepatah ya. Sampai kapan? Sampai nanti ada badai lagi berarti. Nah, itu. Sampai insya Allah dipanggil gitu ya dengan baik ya. Tapi kita jauh lebih baik kan Pak ketika badai itu dihadapi. Selalu? Iya. Yang lolos badai itu pasti orang lebih baik. Nah itu, ketika kita tahu itu kan jadinya ketika dapat badai itu, ya saya mau naik kelas, aduh berat banget. Ya, saya suka ngomong gini, berat banget. Iya lalu mau jadi orang keren, mau jadi orang istimewa, ya berat lah. Emang ada dari sana orang keren kagak berat, udah hadapin ya, udah saya hadapin gitu kan. Walaupun sakit-sakit gitu kan, gitu sih. Gak banyak sih yang tahan. Ya karena saya tahu ini bakal jadi keren, jadi saya tahan. Saya percaya gitu loh, bahwa ini akan menjadi keren gitu. Orang sukses kan katanya orang yang banyak menyelesaikan masalah gitu kan. Jadi ketika ada masalah tantangan buat saya gitu kan. Gimana caranya bisa menyelesaikan hari ini tanpa saya membuat masalah baru gitu. Gitu sih. Bu, enggak, ini kan keren ya. Saya tanya lagi.
Ibu, buku terakhir yang Ibu baca apa? Buku terakhir yang saya baca itu tentang personality puzzle ya. Puzzle personality. Puzzle personality itu yang buat saya membuat jalankan MLM ini, kenapa saya suka dengan keunikan mitra-mitra saya. Saya suka itu, saya terakhir membaca itu untuk bisnis saya ini gitu Pak. Dari Florence Litter ya? Iya, jadi yang Personality begini. Plus, Puzzle Personality sama Personality Tree. Personality Tree saya juga baca, cuman belum begitu memahami banget. Baru baca sekilas, tapi yang agak paham itu yang puzzle personality, dan saya anggap itu cocok. Gak hanya untuk MLM sih. Iya, semuanya. Ini cara kenapa saya memahami mereka gitu loh. Dan mereka tuh memang cocoknya di sini. Mereka cocoknya di sini. Termasuk tadi yang Bapak tanya tuh yang gimana orang yang pindah ini misalnya keluar atau gimana, ya memang dia cocok di situ gitu loh. Pantasnya di situ nggak apa-apa gitu. Mungkin gitu sih Pak. Oke. Tadi saya tanya yang sengsara pernah sampai nangis. Bertuang sampah pernah. Saya tanya untuk mitra yang lagi sengsara, Ibu udah jawab. Lagi happy, udah. Baca buku apa untuk pedoman ini semua, kejawab. Nah Bu, pernah nggak ngalamin kejadian yang mengharukan? Mengharukan. Ya Ibu tuh ngerasa, ih bersyukur banget ya gitu. Atau tiba-tiba netesin air mata nggak sengaja karena saking senengnya gitu. Pernah. Apa Waktu bapak saya bilang bahwa bapak bangga punya anak seperti kamu. Itu surprise banget, itu yang saya tunggu-tunggu. Iya. Saya rasa alhamdulillah gitu di usianya bapak, sebelum bapak dipanggil, bapak sebenarnya itu bukan kepentingan buat saya sih Pak, tapi saya pengen bapak saya merasa bahwa ketika dia merasa bangga punya anaknya kan dia senang ya, maksudnya tidak merasa gagal gitu kan. Nah saya pengen bapak saya tuh nggak punya ganjalan itu gitu loh, dan itu alhamdulillah sudah terucapkan dan bapak merasa bersyukur dengan punya anak saya gitu. Itu lebih syukurnya lebih ketika bapak saya mensyukuri punya anak seperti saya, itu rasa bersyukur saya yang paling besar. Iya. Karena saya waktu nggak tahu bapak saya tinggal di mana itu, saya tuh sebenarnya nggak enak gitu loh Pak. Saya tuh kasihan sama bapak saya, tapi ini suatu proses yang nggak bisa saya singkat gitu loh. Itu malah bikin aku harus cepat, berarti aku harus cepat. Sebetulnya nggak tega. Gimana sih seorang bapak punya anak seorang perempuan satu yang dia nggak tahu tinggal di mana. Datang sih datang saya, tapi saya nggak pernah ngasih tahu saya tinggal di mana kan. Ya pasti kalut gitu lah, malamnya itu kalut atau gimana. Tapi ya itu harus kita lewatin bersama Pak gitu, kadang aku dalam hati gitu kan. Sabar, saya akan buktikan bahwa saya ini adalah anak yang mirip seperti bapak gitu. Ya itu akhirnya tercapai alhamdulillah gitu. Itu sih yang bikin saya pulang tuh saya nangis. Tapi saya juga pernah mengalami kesombongan sama bapak. Ya pernah. Jadi waktu. Maksudnya gimana nih? Ya ketika saya berhasil di Milagros, saya bisa kasih uang sama bapak, saya bisa. Tapi yang memang bikin saya terharu banget tuh Pak, ketika bapak saya dikasih komisi Milagros. Bapak saya kan orangnya tertib ya, dia tuh semua ada catatannya gitu kan. Dia catat. Saya pikir waktu itu bapak saya mau beli impian apa gitu ya, mobil yang bagus atau apa gitu, terserah lah. Toh hariannya masih saya kasih gitu ya. Itu dari komisi itu benar-benar ya udah itu kan. Dia catat, terus dia laporan. Nih bapak mau laporan komisi dari Milagros. Nah ini kemarin disumbangin ke sini, ini ada janda yang begini dikasih uang, ini. Udah sekarang jadi tinggal 0. Saya awalnya marah. Lah bapak gimana sih gitu kan. Tapi terulang terus, saya bilang gini. Tujuan saya kan pengen membahagiakan bapak saya. Menurut saya bapak saya bahagia ketika dia punya mobil mewah ya. Tapi dia bahagia ketika dia berbagi, ya sudah akhirnya saya bisa jadi karena bapak saya seperti itu makanya bisnis saya jalan gitu. Justru bapak saya telah menyelamatkan harta saya gitu kan, karena akhirnya dipakai untuk beli tanah kuburan lah, dia tuh kadang dipakai buat beli jalan, bersihin jalan ke kuburan. Nah, dia lebih ke situ sih ya, jadi kadang ngasih sama karyawannya yang zaman dulu, sekarang kondisinya gimana dia modalin. Awalnya kan kita jadi agak gimana ya, itu komisi gitu ya buat ini, ya saya di situ keren. Bapak sih dia mikir tadinya marah jadi mikirnya justru bisa jadi itu salah satu faktor kenapa saya bisa sekarang seperti ini gitu kan. Nah saya awalnya bapak nanya kan, kamu duitnya dari mana sih?
di rekening ada, ngasih ada, duit dari mana? Bapak juga dulu kan, aku nggak pernah tahu bapak duitnya dari mana. Bapak juga nggak usah tahu ya kan, yang penting ada gitu kan. Itu sombong pak. Gue bisa kan, gitu kan, gue bisa dong, gue bisa gitu. Gak lama sih pak dari perjalanan rumah bapak saya ke rumah saya mikir gitu, apa yang saya lakuin tadi sama bapak ya gitu kan. Lu kayak gini belajar ke siapa? Ih ke bapak ya. Kok tadi sombong banget gitu kan. Itu bener-bener bikin saya, malu gitu pak. Saya malu banget gitu kan. Saya waktu itu kan nanya ke bapak tuh, bapak waktu pensiun punya uang berapa sih? Punya aset berapa? Sekian, oke, saya akan lebih daripada itu gitu loh. Saya akan buktikan lebih daripada itu. Berarti disesuaikan dengan harga emas waktu itu hitung-hitung gitulah. Nanya, Pak dulu mama penghasilannya berapa sih sebulan segini, oke tahun berapa gini-gini. Ketika saya sudah mau mendekati, belum ngalahin sih Pak, baru mendekati. Sampai sekarang? Iya, masih baru mendekati. Waktu itu udah mau mendekati banget tuh saya sombong ya, maksudnya kan gue bisa gitu kan. Tapi akhirnya sadar ini kan begini belajar juga dari Bapak ya. Akhirnya saya nangis juga sih. Kok saya begini ya, akhirnya minta maaf sama Bapak gitu. Bahwa sadar bahwa saya bisa seperti ini ya salah satunya belajar dari Bapak. Gitu. Jadi ketika Bapak, saya ngasih uang sama Bapak saya tidak merasa sombong. Tapi ini adalah jalan Allah bahwa Bapak orangnya hebat dan akhirnya mempunyai anak seperti saya. Jadi bukan saya yang memberi gitu, tapi emang Bapak pantas mendapatkan itu gitu. Itu sih. Menarik banget. Oke, keren. Bu, orang join network marketing, join Milagros. Menurut Ibu, kemampuan apa sih yang harusnya dia miliki di awal?